labanan. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Vicky dengan NIM 8604490226, mahasiswa PGSD, akan memaparkan pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, kita akan bahas yaitu makna pilar pendidikan. Jika kita mendengar kata-kata pilar, kita langsung ingat terhadap sebuah bangunan. Bangunan itu memiliki pilar. Pilar itu sebagai penyangga dan juga penopang setiap bangunan supaya tidak roboh. Berikut juga dengan pilar pendidikan. Pilar pendidikan yaitu sebagai pondasi dasar. Dalam konteks filosofis, pilar adalah penyangga yang memastikan bangunan pendidikan tetap kokoh dan tidak roboh oleh disrupsi zaman. Yang selanjutnya yaitu pilar pendidikan, yaitu sebagai tiang penguat. Pilar merupakan arah dan tujuan agar sistem pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membangun peradaban manusia. Jika kita mendengar pilar pendidikan Indonesia itu merujuk pada prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang sering kita dengar yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan memberikan teladan dan contoh, di tengah memberikan semangat dan kemauan, dan juga di belakang memberikan dorongan dan arahan. Pada era digital ini, relevansi pilar pendidikan itu apakah masih relevan atau tidak, kita lihat dari yang pertama yaitu Ingar Sosung Tulodo. Ingar Sosung Tulodo, di era digital ini peran guru tidak hanya lagi mengajar di depan kelas, tetapi seorang guru harus menjadi role model dalam etika digital. Contohnya dalam literasi penggunaan media sosial, seorang guru harus bijak dan harus menjelaskan bagaimana penggunaan media sosial itu yang baik dan benar, dan juga mencontohkan bagaimana penggunaannya yang baik. Lalu bijak dalam menyaring informasi dan hoaks, seorang guru harus bisa menyaring informasi yang masuk. Jika ada informasi yang masuk, kita harus mencari dulu apakah ini benar atau tidak, dan juga apakah ini perlu atau tidak diteruskan kepada murid-murid kita. Yang selanjutnya itu integritas akademik di dunia maya. Nah, di banyaknya informasi yang masuk ataupun yang ada di media sosial, yang ada di internet, kita harus tetap menanamkan kepada murid-murid kita etika itu perlu, batasan itu perlu. Jadi informasi yang masuk harus berdasarkan etika dan juga harus dengan batasan-batasan yang kita tahu. Yang selanjutnya, Ing Madya Mangunkarso, yaitu sebagai motivator secara daring. Dalam pembelajaran daring, guru itu hadir sebagai fasilitator di tengah badai informasi, memastikan setiap siswa tetap memiliki semangat meskipun belajarnya di balik layar. Yang selanjutnya adalah Tuturi Handayani. Seorang guru harus mendorong siswa untuk mengeksplorasi dengan teknologi-teknologi yang ada ya. Misalnya jika di sekolah itu menggunakan IFP, Interactive Flat Panel, jika di rumah menggunakan handphonenya masing-masing, saya yakin seorang siswa hari ini punya, namun dengan pengawasan yang bijak dari belakang. Jika di sekolah penggunaan IFP harus kita awasi, jika di rumah kita berpesan ke orang tua tetap awasi dan harus tahu apa saja yang mereka search. Nah, tantangan kontemporer nasional di sini yaitu akses teknologi. Kesenjangan digital, masih ada daerah-daerah yang belum memiliki internet ataupun juga punya tapi tidak sekencang internet yang ada di kota ataupun di kita. Yaitu selanjutnya karakter peserta didiknya banyak yang tergerus oleh internet, konten-konten negatif yang menggerus etika-etika para murid. Selanjutnya itu literasi digital guru, kesiapan adaptasinya belum semua. Masih ada guru yang nyaman dengan pembelajaran tradisional dan juga masih ada guru yang belum belajar tentang digitalisasi. Penutup, saya akan bacakan pesan dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi, pembelajaran baik secara langsung ataupun secara digital itu harus tetap menanamkan ya yang namanya kebudayaan Indonesia, yaitu yang beretika, bersopan santun, supaya mereka nantinya menjadi anak-anak
ataupun juga penerus bangsa Indonesia yang baik. Nah, sebagai penutup selanjutnya adalah menjawab persoalan nasional. Seorang guru ini bukan lagi sekedar sebagai informasi tunggal, yaitu sekarang seorang guru merupakan sebuah kompas pengarah, pembimbing untuk mencari informasi misalnya kepada siswa. Silahkan cari di rumah pendidikan, silahkan cari di ruang murid, seperti itu. Nah, yang selanjutnya sebagai digital humanity, menanamkan budi pekerti dalam interaksi virtual, tetap mencontohkan, tetap memberitahu etika-etika digitalisasi. Dan yang terakhir adalah sistem AMONG, menuntut kedatangan sesuai alam dan zamannya agar tetap relevan. Jadi setiap anak itu memiliki yang berbeda, memiliki perilaku yang berbeda-beda, tujuan yang berbeda-beda. Kita harus membedakan cara-caranya, dan juga kita harus tetap menuntun mereka dengan caranya masing-masing agar mereka tetap relevan, seperti itu. Mungkin penjelasan saya telah selesai. Terima kasih. Mari membangun pendidikan berbasis karakter dan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.